Fakta 1, proyek pembangunan yang telah dicapai. Dalam masa kepemimpinan Jokowi, 42 bendungan telah dibangun, jalan tol sepanjang 2.143 km, hingga jalan nasional sepanjang 5.700 km. Indonesia kini juga telah memiliki kereta cepat yang diresmikan pada Senin 2 Oktober 2023. Namun kereta cepat bernama Wus yang mulai dibangun awal 2016 ini mengalami pembengkakan biaya 110,22 triliun rupiah. Inovasi kartu yang dijanjikan saat kampanye tahun 2019 pun direalisasikan. Kartu Indonesia Pintar, KIP. Kartu Indonesia Pintar untuk pelajar sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pada tahun 2019, kartu ini telah dimiliki 20,1 juta siswa dengan anggaran 11,2 triliun rupiah. Kartu Indonesia Pintar, KIP kuliah ini akan dapat membantu biaya pendidikan. Lalu kartu prakerja yang telah diterima oleh 12,8 juta orang di tahun 2022. Kartu prakerja seperti ini, kartu prakerja. Kartu sembako murah yang diluncurkan di akhir 2019. Kartu ini bermanfaat pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah menambah jumlah penerima kartu sembako murah mencapai 20 juta penerima. Ada kartu sembako murah seperti ini. Fakta 2, politik keluarga hingga retaknya hubungan dengan PDIP. Dimulai dari putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, yang terjun ke dalam dunia politik, sempat menjadi wali kota Solo periode 2021 hingga 2024, Gibran kini terpilih menjadi wakil presiden. Lalu si bungsu Kaisang Pangarep yang terjun ke dunia politik dan langsung menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, detik-detik pemilihan presiden. Menantunya Bobi Nasution terjun ke dunia politik dengan mengawali karir politiknya menjadi wali kota Medan sejak tahun 2021. Di akhir masa jabatan, Jokowi tiba-tiba dikabarkan bersitegang dengan partai pengusungnya, PDI Perjuangan. Padahal PDIP selalu setia mengusung Jokowi sejak berkarir sebagai wali kota Solo, gubernur Jakarta, periode pertama presiden, hingga pencalonan periode kedua presiden. Kabar ini mencuat saat Pilpres 2024, Jokowi tak muncul mendampingi capres pilihan PDIP. Di saat yang bersamaan putranya maju sebagai cawapres dari partai lain. Meski tak menyebut nama secara langsung, namun Puan sempat meminta maaf atas perilaku kadernya yang dinilai mencoreng Pilpres 2024. Namun Ketua Umum PDIP menampik isu kerenggangan ini. Lah saya sama presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode. Namun isu tetap bergulir apalagi di tengah berita keretakan ini tiba-tiba Partai Demokrat masuk dalam susunan kabinet hingga menempatkan AHY sebagai Menteri ATR BPN. Fakta 3, Jokowi menjadi presiden pertama yang menunjukkan kedekatannya dengan selebritas. Tahun 2019, Jokowi pernah mengundang Agnes Mo ke istana. Sebagai penyanyi berskala internasional, Agnes mengaku berdiskusi soal inspirasi ke generasi muda. Atta Halilintar juga pernah diajak ke istana bahkan membuat konten bersama. Siap.
Yang paling sering muncul bersama Jokowi adalah Raffi Ahmad. Raffi bersama keluarga bahkan mendapat kesempatan membuat konten ngobrol bareng keluarga Jokowi di Istana Bogor. Di sejumlah peresmian infrastruktur, Jokowi kerap melibatkan selebritas. Menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta ringan atau LRT, saat vaksinasi COVID-19, juga ke IKN. Fakta 4, kebijakan Presiden Jokowi yang menuai kontroversi. Kebijakan pemerintah terkait tapera sebesar 3% per bulan mendapat banyak kritik. Sinyal penundaan muncul ketika Menteri PUPR Basuki menyampaikan pelaksanaannya tidak harus tergesa-gesa. Kebijakan pemerintah memberikan izin tambang pada ormas juga menuai polemik. Hingga saat ini, hanya ormas keagamaan Islam seperti PBNU dan Muhammadiyah yang menerima izin pengelolaan tambang. Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di ormas. Lalu kebijakan Omnibus Law atau Aturan Ketenagakerjaan Cipta Kerja. Aturan ini dinilai tidak berpihak pada para pekerja dan hanya berpihak pada pengusaha dan pemilik modal. Kebijakan hak guna usaha selama 190 tahun di IKN tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024. Kebijakan ini disinyalir untuk memancing investor dalam percepatan pembangunan ibu kota Nusantara. Fakta 5, Presiden yang kerap melakukan gimmick. Belusukan mulai dipopulerkan oleh Jokowi. Saat kampanye maupun setelah terpilih, Jokowi kerap belusukan memantau langsung kondisi di lapangan. Seperti saat belusukan di Kampung Nelayan Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah. Belusukan saat itu dilakukan usai debat Pilpres 2019. Presiden bermotor juga baru ramai di era Jokowi. Jokowi bahkan meninjau pembangunan jalan Trans Papua dengan bermotor. Coba yang di sana. Bagi-bagi sepeda awalnya juga menjadi ciri khas Jokowi. Di beberapa kunjungannya, Jokowi membagikan hadiah sepeda bagi yang bisa menjawab pertanyaannya. Siapa nama saya? Insinyur Joko Widodo. Dapat sepeda.